Pemuda itu baru saja membuka mata batinnya. Ternyata dia menemukan ibu mertuanya. Dia bahkan miskin hingga tidak bisa membeli pakaian dalam. Saat dia merasa bingung dengan hal itu, tiba-tiba dia melihat di antara barang-barang palsu milik ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah barang antik yang sangat berharga. Namun ibu mertuanya berkata semuanya adalah barang palsu. Dia sedang bersiap untuk membuangnya. Melihat hal itu, pemuda itu segera mengambil kepala patung Buddha untuk memberikan kejutan kepada ibu mertuanya. Kemudian dia pergi ke jalan barang antik, mencari sebuah toko yang menjual barang asli. Pemilik toko juga sangat terkejut melihatnya. Dia langsung menawarkan harga 2 juta. Dia menerima kepala patung Buddha itu. Sementara itu, ibu mertuanya masih khawatir tentang kebangkrutan yang akan datang. Tak disangka, pemuda itu pulang ke rumah. Dia langsung menyerahkan kartu 2 juta kepada ibu mertuanya. Ini membuat ibu mertuanya sangat senang. Ketika mendengar bahwa barang antiknya itu asli, ibu mertuanya semakin curiga terhadap pemuda itu. Apakah mungkin kamu benar-benar memiliki mata batin? Sebuah harta karun senilai puluhan ribu. Ternyata hanya sehari yang lalu, suami murah ibu mertuanya melarikan diri dengan uang. Putrinya bahkan memutuskan hubungan saat dia bangkrut. Ingin memutuskan hubungan dengannya. Bahkan ingin membatalkan pertunangannya dengan pemuda itu. Hanya karena dia telah menemukan seseorang yang lain. Anak kaya jadi pacar. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Tadi dia memukul kepala pemuda itu dengan cangkir. Justru membuat pemuda itu terbangun kemampuan melihat melalui benda. Sehingga muncullah adegan di awal video. Api berwarna 10 mulai menyala. Pemuda itu menggunakan patung Buddha untuk mendapatkan 2 juta dana dari ibu mertuanya. Tapi kini putrinya sudah meninggalkan pemuda itu. Dia masih menggunakan banyak uang ini untuk membantu dirinya sendiri. Ini juga membuat ibu mertuanya merasa tidak tenang. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap pemuda itu, bisa dipahami bahwa ibunya adalah sahabatnya. Ibu mertuanya segera menjadi panik dan terbata-bata, melarikan diri kembali ke kamar. Saat malam tiba, pemuda itu video call dengan ibunya. Tanpa diduga, di belakang ibunya yang pergi ke Afrika untuk menambang. Ternyata ada satu gunung penuh tambang emas darah. Maka dia segera meminta ibunya untuk membeli gunung itu untuk ditambang. Namun, pasangan itu ragu-ragu dan akhirnya membeli gunung itu. Ternyata mereka benar-benar menemukan tambang emas darah di dalamnya. Orang tua pemuda itu dalam semalam langsung balas dendam menjadi orang terkaya di dunia. Dan pemuda itu juga menjadi anak kaya yang sesungguhnya. Lalu pemuda itu membeli sebuah Maybach. Dia mengajak bibinya untuk jalan-jalan. Namun, kebetulan pacarnya melihat adegan itu. Ketika dia merasa bingung, si anak orang kaya tiba-tiba menyadari, pasti ibunya menjalin hubungan dengan orang kaya. Begitu mendengar itu, gadis itu segera bersukacita dan bersiap untuk kembali mengakui ibunya. Dia membayangkan bahwa jika dia bersikap manja kepada ibunya, dia pasti bisa memaafkannya. Di sisi lain, pemuda itu justru membawa bibinya ke taman hiburan. Di bawah atmosfer muda pemuda itu, bibi itu juga tampak seperti muda kembali puluhan tahun. Dia menemukan kembali gairah dan kebahagiaan masa remajanya. Ketika gairah itu berlalu, bibi itu menjadi cemas lagi. Dia bahkan mengklaim akan kembali. Dia akan mencarikan pacar untuk pemuda itu. Namun, pemuda itu justru menatapnya dengan penuh perasaan. Di detik berikutnya, boneka di tangannya juga terjatuh karena tidak bisa dipegang dengan baik. Keduanya secara bersamaan langsung membungkuk. Saat jari-jari mereka bersentuhan, seberkas cinta juga segera menyebar dalam hati keduanya. Ketika pemuda itu pulang ke rumah, dia kebetulan bertemu pacarnya yang menghalangi di pintu. Ternyata, sikap manja dan imutnya tidak berhasil. Ibu bahkan menguncinya di luar. Pacar yang sama sekali tidak menyadari, masih memamerkan di depan pemuda, mengatakan ibunya menemukan ayah tiri yang kaya. Awalnya pemuda itu terkejut, bisa mendengar pacarnya berkata, hari ini ayah tiri mengemudikan Maybach untuk menjemput ibunya. Pemuda itu langsung mengerti siapa ayah tirinya. Kemudian pemuda itu tidak lagi memperhatikan serigala mata putih ini. Langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menguncinya di luar bersama bibi. Namun saat gadis itu bersiap untuk pergi, tiba-tiba melihat Maybach itu. Kemudian dia menambahkan nomor telepon yang tertera di atas. Menambahkan WeChat ayah tirinya. Tanpa diketahui nomor ponsel ini adalah nomor yang baru saja diganti oleh pemuda itu. Lalu dia menahan suaranya, mengirimkan pesan suara kepada pemuda.
Pemuda itu hampir tertawa terkekeh mendengarnya. Jadi dia langsung membalas pesannya. Pacar sangat senang saat menerima pesan. Langsung membalas kembali. Ketika anak kaya berlari dengan bersemangat, gadis itu segera memberitahunya. Ayah sudah setuju. Besok pergi ke pesta pertunangan mereka. Tanpa mereka ketahui, semakin bersemangat mereka saat ini, semakin mereka merasa tertekan besok. Ketika hari berikutnya pemuda baru saja duduk bersama bibi. Pacar melihat pemuda duduk di tempat ayah tirinya. Langsung marah dan mempertanyakan pemuda itu. Bahkan memintanya untuk pindah ke tempat di samping anjing makan. Ibu yang melihat ini sebenarnya ingin memberitahunya tentang identitas pemuda itu. Namun, dia terpaksa terputus oleh putrinya. Karena di dalam hatinya, pemuda itu selalu dianggap sebagai seorang pemboros. Namun, pada detik berikutnya dia juga memperhatikan kunci Maeba di meja pemuda itu. Pemuda itu langsung mengambil kunci dan memberitahunya bahwa ini adalah miliknya. Namun, si pewaris kaya mengira itu dicuri oleh pemuda itu. Pacarnya bahkan segera ingin menelepon ayah tirinya.